Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari solusi optimal dengan menggunakan metode MODI. Di sini terdapat soal, yaitu Pak Malik memiliki suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut menggerakkan 3 buah pabrik di P, Q, dan R dalam melakukan pengalokasian hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di 3 toko, yaitu toko X, toko Y, dan toko Z. Perusahaan mengalami sedikit kendala mengenai pengalokasian tersebut. Bukan solusi optimal dengan metode MODI. Nah, di sini terdapat tabel kapasitas pabrik, yaitu pabrik P, kapasitas produksi tiap bulannya 80 ton, pabrik Q, kapasitas produksi tiap bulannya yaitu 100 ton, pabrik R, kapasitas produksi tiap bulannya yaitu 70 ton. Jumlah kapasitas produksi tiap bulan dari 3 pabrik ini yaitu 250 ton. Nah, selanjutnya ada tabel kebutuhan gudang. Gudang toko X kebutuhan tiap bulannya yaitu 50 ton. Gudang toko Y, kebutuhan tiap bulannya itu 110 ton. Gudang toko Z, kebutuhan tiap bulannya 90 ton. Jadi jumlah kebutuhan tiap bulan dari ketiga gudang toko yang ada yaitu 250 ton. Selanjutnya lagi yaitu ada tabel biaya pengangkutan setiawan dari pabrik P, Q, dan R ke gudang yang ada di toko X, Y, dan Z. Dari pabrik P ke toko X, biaya tiap ton dalam satuan rupiah yaitu 21. Dari pabrik P ke toko Y yaitu 5. Dari pabrik P ke toko Z yaitu 8. Dari pabrik Q ke toko X yaitu 20. Dari pabrik Q ke toko Y yaitu 10. Dari pabrik Q ke toko Z 10. Dari pabrik R ke toko X yaitu 16, dari pabrik R ke toko Y yaitu 11, dari pabrik R ke toko Z yaitu 19. Dari ketiga tabel yang ada tadi, didapatkan ringkasan permasalahan, yaitu dari sumber P, Q, R yang merupakan pabriknya tadi, ke tujuannya yaitu toko X, Y, dan Z. Dengan supply dari pabrik P yaitu 80 ton, supply dari pabrik Q per bulannya tadi 100 ton, dan supply dari R yaitu 70 ton. Sedangkan dari toko X demand-nya yaitu 50, dari toko Y demand-nya yaitu 110, dan dari toko Z yaitu demand-nya 90. Di sini kita masukkan tadi harga-harga yang ada pada tabel sebelumnya yaitu 21, 20, 16, 5, 10, 10, 8, 10, 19. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian untuk menentukan solusi optimum dengan metode MODI yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, yaitu tentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia, list cost, NWC, dan FAM. Kita tinggal pilih mau pakai list cost, NWC, dan FAM. Yang B, hitung nilai-nilai U1 dan V. Hitung nilai-nilai UI, maaf di sini ini UI dan VI. Langkah-langkah penyelesaian. Di sini terdapat 5 langkah penyelesaian untuk menentukan solusi optimum. Langkah-langkah penyelesaian. Di sini terdapat 5 langkah untuk menentukan solusi optimal dari soal tadi dengan menggunakan metode MODI. Yang pertama, tentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Ada list cost, NWC, dan FAM. Kita tinggal pilih mau pakai list cost, NWC, atau FAM. Yang kedua, hitung nilai-nilai UI dan VI untuk tiap barisan dan kolom dengan menerapkan formula UI plus VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Yang ketiga, hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ dikurang UIJ dikurang VIJ sama dengan KIJ. Yang keempat, yaitu alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar.
KIJ yang paling relatif, alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Yang kelima, ulangi langkah 2-4 sampai semua nilai KIJ positif atau 0. Nah, jika nilai KIJ telah positif atau 0 setelah perhitungan KIJ ini, maka kita tidak perlu lagi mengerjakan atau melakukan langkah keempat dan kelima, karena semua nilai KIJ sudah positif atau 0, maka solusi pun sudah optimal. Kita selanjutnya yaitu penyelesaian dari masalah yang tadi. Langkah pertama yaitu menentukan solusi awal dengan metode yang ada dari ketiga metode yang ada tadi. Nah, di sini saya menggunakan metode least cost. Tabel awalnya diperoleh seperti ini. Tinggal dimasukkan yaitu harganya ini 10 ya. Terus masukkan dan kelima. Langsung saja pada penyelesaiannya. Tabel awalnya seperti ini. Dengan sumber pabrik PQR, dengan gudang tujuannya yaitu XYZ, tinggal dimasukkan supply-nya berapa, demand-nya berapa, dan biaya dari pabrik ke toko tujuan itu berapa. Nah, untuk perhitungan pertama, kita anggap angka-angka ini belum ada, hanya ada biaya serta supply dan demand. Kita lihat dari biaya yang ada ini, dan ini. Manakah yang paling kecil? 5. Nah, 5 ini terletak pada kolom dan baris ini dan ini. Dari kolom dan baris itu kita lihat ada angka 80 dan 110. Kita lihat mana yang paling kecil, 80 bukan? Nah, maka kita tulis 80 di sini. Lalu kita coret 80 di sini karena sudah habis dan telah kita taruh di sini. Karena ini sudah sesuai dengan supply-nya pabrik P, maka yang ada di toko Z kita coret. Setelah itu, kita coret juga demand tujuan ke toko Y, ke gudang toko Y, 110. Karena tadi udah diambil 80, maka 110 dikurang 80 yaitu 30. Selanjutnya, karena ini sudah dicoret dan dianggap selesai, kita tinggal melihat pada biaya yang ada di bawah ini, yaitu 20, 16, 10, 10, 10, 19. Manakah yang paling kecil? Nah, ada 10, 10, dan 10. Di sini saya akan memilih untuk mengisi yang terdapat di sini, yang di sini terlebih dahulu. Nah, di sini dia terletak pada kolom dan garis ini. Kita lihat mana yang paling kecil. Ada 90 dan 100. Kita ambil berarti 90. Kita tulis di sini 90. Karena di sini demand dari gudang toko Z telah tercapai, maka kita anggap selesai dan kita coret 90. Sedangkan di sini 100 masih ada sisa 10, maka kita tulis 10 dan 100 kita coret. Ini tadi kan sudah tercapai, maka tinggal kita coret di sini dan di sini. Setelah itu, kita lihat sisanya masih ada di sini dan di sini tentunya. Nah, mana nih yang paling kecil? Ada ini dan ini kan? Mana yang ingin kita cari terlebih dahulu? Di sini ada 10 dan 10 tadi. Saya akan memilih terlebih dahulu untuk mengisi yang
ini. Kita lihat. Di sini ada dua, yang paling kecil yaitu 10 yang ini dan 10 yang ini. Nah, saya akan mengisi terlebih dahulu untuk yang ini. Dia terdapat pada kolom dan baris yang ini. Kita lihat di sini tadi sisanya 30 dan di sini sisanya 10, maka yang paling kecil adalah 10. Nah, di sini kita tulis 10 karena ini telah habis dan kita anggap selesai, maka kita coret. Yang ini tadi sudah terisi 90 dan terisi 10, maka totalnya 100. Terbukti telah selesai, maka di sini kita coret. Yang di sini, maka kita isi, maka kita coret 30 ini, karena telah diambil 10, jadi sisanya 20. Tinggallah biaya yang ada di sini, yaitu 16 dan 10. Kita lihat mana yang paling terkecil, yaitu 10. Nah, dia terletak pada kolom dan baris ini. Di sini, angka yang tersedia yaitu 70 dan 20. Nah, angka yang paling kecil yang mana? 20. Maka kita tulislah 20 di sini. Karena di atas sudah 80 dan 10 sudah tertulis, 20 juga sudah kita masukkan, semua jadi totalnya 110, maka kita anggap selesai. Sehingga yang di sini karena telah diambil 20, maka 70 dikurang 20 sisanya 50. Nah, yang terisi tinggal yang ini, dia terletak pada kolom dan baris ini. Kita lihat di sini masih ada angka 50 dan di sini 50, maka kita tulis 50. Karena di sini demand dari gudang X 50, maka kita anggap selesai, dan di sini supaya dari pabrik R juga 50, maka kita anggap selesai. Kita tinggal coret. Maka diperoleh ongkos kirim dari pabrik P ke toko Y yaitu 80 dikali 5 sama dengan 400. Ongkos kirim dari pabrik Q ke toko Y 10 dikali 100. Ongkos kirim dari pabrik Q ke toko Z sama dengan 90 dikali 10 sama dengan 900. Ongkos kirim dari pabrik R ke toko X yaitu 50 kali 16 sama dengan 800. Ongkos kirim dari pabrik R ke toko Y yaitu 20 kali 10 sama dengan 200. Jadi total setelah kita jumlahkan semua ini yaitu 2400. Langkah kedua yaitu menghitung nilai UI dan VI untuk tiap barisan dan kolom dengan menerapkan formula UI dan VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Berarti di sini yang dihitung yaitu setiap sel yang telah terisi, bukan sel yang kosong seperti ini. Dari tabel solusi awal ini, solusi awal ini, maka tabelnya menjadi seperti ini agar kita bisa mudah melihat nilai UI dan VI-nya nantinya. Untuk mencari nilai UI dan VJ, pertama-tama kita misalkan dulu UP sama dengan 0. Kita lihat mana sel yang telah dialokasikan. Pertama-tama kita lihat pada baris pertama terdapat UP yang di sini kita dapat lihat yang telah terisi pada baris pertama yaitu PY. Nah, dari PY ini maka kita peroleh rumusnya UP ditambah VY sama dengan 5. Di sini terlihat biaya pada Y yaitu 5, sedangkan UP tadi kita misalkan dengan 0. Maka 0 ditambah VY sama dengan 5. Maka VY sama dengan 5.
Selanjutnya, karena pada baris pertama telah selesai, cuma satu yang terisi, kita lanjutkan ke baris kedua. Di sini kita lihat ada QY, yaitu sel yang telah dialokasikan tadi. Berarti kita dapatkan formulanya UQ ditambah PY sama dengan 10. Maka UQ ditambah 5 PY yang telah kita cari tadi sama dengan 10. Maka nilai UQ sama dengan 5. Selanjutnya ada QZ dengan biaya 10. Maka UQ tambah VZ sama dengan 10. 5 dari sini, nilai UQ yang tadi ditambah VZ sama dengan 10, maka nilai VZ-nya sama dengan 5. Selanjutnya, pada baris kedua telah selesai dan kita berlanjut pada baris ketiga. Nilai UR-nya kan, karena untuk menentukan nilai RF tentunya formulanya yaitu UR tambah VX sama dengan 16. Namun keduanya di sini belum ada nilainya. Maka kita cari dulu RY, karena formula dari RY adalah UR tambah VY sama dengan 10. Sedangkan nilai VY telah kita temukan pada awal tadi. Tinggal kita masukkan UR tambah VY sama dengan 10, maka UR-nya 5. Langsung saja kita kembali kepada formula Rx, yaitu UR tambah Fx sama dengan 16. Tinggal kita masukkan UR-nya 5 ditambah Vx sama dengan 16, maka Vx-nya adalah 11. Sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Kita tinggal masukkan UP sama dengan 0, UQ sama dengan 5, UR sama dengan 5, Vx sama dengan 11, Py sama dengan 5, dan Pz sama dengan 5. Dengan nilai-nilai yang ada pada tabel itu masih tetap. Selanjutnya, pada perhitungan ketiga, yaitu menghitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong dengan menggunakan formula CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Nah, di sini kita lihat mana saja sel-sel yang kosong terdapat pada PX, PZ, QX, dan RZ. Sehingga kita peroleh KPX yang ada pada PX yaitu 21 yang merupakan CPX-nya, biaya dari CPX dikurang UP dengan UP tadi yaitu 0 dan dikurang lagi dengan VJ. Dengan VJ tadi telah kita cari VJ pada X yaitu 11. Jadi KPX sama dengan CPX dikurang UP dikurang VX sama dengan 21 dikurang 0 dikurang 11 sama dengan 10. Selanjutnya PZ, maka KPZ-nya sama dengan CPZ dikurang UP dikurang PZ. CPZ-nya yaitu, kita lihat CPZ-nya 8. Lalu UP-nya berapa? 0. Jadi 8 dikurang 0 dikurang PZ. PZ-nya berapa? 5. Maka 8 dikurang 0 dikurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya nilai KQX yang ada pada QX yaitu formulanya adalah CQX dikurang UQ dikurang PX. Nah, di sini dapat kita lihat CQX-nya yaitu 20. Kita tulis 20 terus dikurang dengan UQ. Kita lihat UQ-nya berapa? 5. Langsung kita tulis 5 dikurang PX. PX-nya berapa? PX-nya adalah 11. Jadi 20 dikurang 5 dikurang 11 sama dengan 4. Selanjutnya, nilai KRZ yang ada pada RZ. Maka formulanya adalah CRZ dikurang UR dikurang PZ. Kita lihat nilai CRZ-nya berapa? Nilai CRZ-nya yaitu 19. Maka kita tulis 19.
kita lihat nilai UR dan VZ. UR-nya yaitu 5 dan VZ-nya 5. Maka kita tulis 19 dikurang 5 dikurang 5. Maka hasilnya sama dengan 9. Karena semua nilai KIJ adalah positif, maka solusi pada tabel perhitungan di atas sudah optimal, sehingga diperoleh Z sama dengan PY ditambah QY ditambah QZ ditambah RX dan ditambah RY. PY-nya 400, QY-nya 100, QZ-nya 900, RX-nya 800, dan RY-nya 200. Totalnya adalah 2400. Jadi nilai Z-nya sama dengan 2400. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan solusi optimal dengan menggunakan metode MODI dari masalah ini dengan menggunakan aplikasi QM atau POM. Soalnya masih sama dengan yang sebelumnya, dengan tabel kapasitas pabrik yang sama, tabel kebutuhan gudang juga sama, dan tabel biaya pengangkutan setiap tonnya juga sama, sehingga didapat ringkasan permasalahannya seperti ini. Nah, langsung saja selanjutnya kita ke aplikasinya. Kita buka aplikasinya, lalu kita klik transportation. Nah, di sini ada titel, kita bisa isi titelnya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan menulis, yaitu namanya MODI saja. Nah, number of search kita isi 3 karena tadi kita mempunyai 3 pabrik. Nah, selanjutnya untuk number of destination kita isi 3 juga karena kita memiliki 3 gudang tujuan. Kita klik minimize, lalu kita pilih row names, terserah mau apa saja. Di sini saya akan memilih ABCD sebagai pengganti dari PQR pabrik-pabrik tadi, nama-nama dari pabrik tadi. Lalu untuk column names saya pilih 1, 2, 3 untuk menggantikan nama-nama dari gudang yang ada tadi, yaitu gudang X, Y, dan Z. Lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita isi berapa biaya-biaya tadi. Nah, di sini kita dapat mengisinya dengan biaya 21, lalu di sini ada 20. Nah, kita tulis 20. Lalu yang di bawahnya tadi ada 16, maka kita tulis 16. Selanjutnya yaitu ada 50, maka kita tulis 50. Untuk yang kolom dan baris yang ini itu ada 5, ada 10, dan 10 lagi, serta di sini ada angka 110 untuk demand-nya. Selanjutnya untuk biaya yang di sini ada 8, di sini ada 10, di sini ada 19, dan yang di sini ada 90. Nah, untuk supply-nya itu ada 80, 100, dan 70. Langsung saja kita isi, yaitu 80, 100, dan 70. Nah, di sini kita bisa klik. Terdapat metode Northwest Corner, yaitu minimum cost, Vogel's approximation method, dan any starting method. Nah, kita klik any starting method untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu kita klik solve. Maka muncullah solusi dari masalah yang ada tadi, yaitu solusi optimalnya. Untuk mengetahui iterasinya, kita tinggal klik pada edit data, yaitu nomor 4 iteration. Muncullah iterasi atau perhitungan-perhitungannya. Di sini ada 3 kali perhitungan. Nah, saya kira sudah cukup jelas untuk cara penggunaan
aplikasi ini dan bagaimana cara menyelesaikan atau menentukan solusi optimal dari masalah tadi. Solusi optimal dengan menggunakan metode modding. Jika kita ingin menentukan solusi optimal dengan menggunakan metode yang lain bisa. Misalnya contohnya di sini. Kita akan menggunakan metode FAM. Kita tinggal klik edit data dengan menggunakan angka-angka yang sama seperti tadi. Kita tinggal klik ini, lalu kita klik Vogel's approximation method, yaitu FAM. Lalu kita klik solve, maka keluarlah hasil dari solusi FAM tersebut. Saya kira cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.